Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divo Kalama dari Program Studi Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Jaringan dari sesi 1 sampai sesi 7 untuk memenuhi ujian tengah semester. Yang pertama yaitu pengenalan jaringan. Menggunakan internet tampaknya cukup mudah. Kami pergi ke alamat web dan muncul halaman. Atau kita pergi ke situs sosial favorit kita dan lihat foto teman, keluarga dan hewan peliharaan kita. Tapi butuh banyak perangkat lunak dan perangkat keras yang kompleks untuk membuat internet tanpa begitu sederhana. Rancangan teknologi yang membuat internet berfungsi saat ini dimulai pada 1960-an dan ada lebih dari 20 tahun penelitian tentang bagaimana membangun teknologi internet working sebelumnya. Sebelumnya, internet pertama dibangun pada akhir 1980-an oleh para akademisi di proyek yang disebut NSFNet. Sejak itu, penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan teknologi jaringan terus berlanjut. Sebagai jaringan telah menjadi jauh lebih besar dan lebih cepat dan didistribusikan secara global dengan miliaran komputer. Untuk lebih memahami cara kerja internet saat ini, kami akan lihat bagaimana manusia dan komputer telah berkomunikasi menggunakan teknologi selama bertahun-tahun. 2. Yaitu Basic Configuration Cisco IOS Access Sistem operasi. Pertama, shell yaitu antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan melalui antarmuka CLI atau GUI. Yang kedua, kernel yaitu berkomunikasi antar perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan mengelola bagaimana sumber daya perangkat keras digunakan untuk memenuhi persyaratan perangkat lunak. Ketiga, perangkat keras, bagian fisik komputer termasuk perangkat elektronik yang mendasarinya. Selanjutnya, GUI. GUI memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. GUI lebih ramah pengguna dan membutuhkan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dan yang mendasari yang mengontrol sistem. Contohnya adalah Windows, macOS, Linux, KDE, Apple iOS, dan Android. GUI bisa gagal, macet, atau tidak beroperasi seperti yang ditentukan. Untuk alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. GUI adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat. Dapat dikatakan bahwa GUI adalah komponen visual interaktif dari perangkat lunak komputer. Selanjutnya yang ketiga yaitu protokol. Network Protocol Recruitment. Protokol komputer secara umum harus sesuai serta mencakup persyaratan berikut, yaitu message encoding, message formatting, encapsulation, message size, message timing, message delivery option. Pertama, message encoding. Encoding adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima dalam transmisi. Decoding yaitu membalikkan proses ini untuk menafsirkan informasi yang telah terkirim. Selanjutnya, message formatting encapsulation. Ketika sebuah pesan dikirim, pesan tersebut harus menggunakan format dan struktur tertentu. Form pesan tergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Selanjutnya, message size. Encoding antar host harus dalam format yang sesuai pada mediumnya. Pesan yang dikirim melalui jaringan diubah menjadi bentuk bit. Bit dikodekan ke dalam pola cahaya, suara, atau impuls listrik. Host tujuan harus memecahkan kode sinyal untuk menafsirkan pesan yang dikirimkan. Yang selanjutnya, message timing. Message timing mencakup hal-hal di bawah ini, yaitu flow control, mengatur kecepatan transmisi data, dan menentukan berapa banyak informasi yang dapat dikirim dan kecepatan pengirimannya. Yang selanjutnya, response timeout, mengatur berapa lama perangkat menunggu ketika tidak mendapatkan balasan dari tujuan. Yang ketiga, access method, menentukan kapan seorang dapat mengirim pesan. Selanjutnya, ada berbagai aturan yang mengatur masalah seperti tabrakan. Ini dapat terjadi ketika terdapat lebih dari satu perangkat yang mengirimkan pesan di dalam lalu lintas pada saat yang sama, maka pesan-pesan yang dikirim tersebut menjadi rusak. Selanjutnya, beberapa protokol bersifat proaktif dan berusaha mencegah tabrakan. Protokol lain bersifat reaktif dan menetapkan metode pemulihan setelah tabrakan terjadi.
Selanjutnya message delivery option, yaitu pengiriman pesan dapat dilakukan melalui salah satu metode berikut, yaitu unicast atau komunikasi satu ke satu, multicast komunikasi satu ke banyak, biasanya tidak ke semua, broadcast komunikasi satu ke semua. Catatan yaitu broadcast digunakan dalam jaringan IPv4 tetapi tidak tersedia sebagai pilihan dalam IPv6. Nanti kita juga akan melihat anycast sebagai opsi pengiriman tambahan untuk IPv6. Yang keempat, layar fisik. Pertama, the physical connection. Sebelum terjadi komunikasi jaringan apapun, harus dibentuk koneksi fisik ke jaringan lokal. Koneksi ini dapat berupa kabel atau nirkabel tergantung pada konfigurasi jaringannya. Hal ini umumnya berlaku baik Anda sedang mempertimbangkan kantor perusahaan atau rumah. Kartu antarmuka jaringan atau Network Interface Card atau NIC menghubungkan perangkat ke jaringan. Beberapa perangkat mungkin hanya memiliki satu NIC, sementara yang lain mungkin memiliki beberapa NIC, misalnya kabel dan atau nirkabel. Tidak semua kondisi fisik menawarkan tingkat kerja yang sama. Selanjutnya, the physical player mengirimkan bit-bit melalui media jaringan, menerima frame lengkap dari data link layar dan mengengkapsulasi frame tersebut menjadi serangkaian sinyal yang ditransmisikan ke media lokal. Ini adalah langkah terakhir dalam proses enkapsulasi. Perangkat berikutnya dalam jalur menuju tujuan menerima bit-bit tersebut, mengenkapsulasi kembali frame lalu memutuskan apa yang harus dilakukan dengan frame tersebut. Physical layer karakteristik encoding. Encoding mengubah aliran bit menjadi format yang dapat dikenali oleh perangkat berikutnya dalam satu jalur jaringan. Pencoding ini menjadikan pola yang dapat dikenali oleh perangkat berikutnya. Contoh metode encoding termasuk Manchester ditunjuk dalam gambar 4B atau 5B dan 8B atau 10B. Selanjutnya physical layer karakteristik signaling. Metode sinyal adalah cara nilai bit 1 dan 0 dipresentasikan pada media fisik. Metode sinyal akan bervariasi tergantung pada jenis media yang digunakan. Physical layer karakteristik bandwidth. Bandwidth is capacity at which a medium can carry data. Digital bandwidth measures the amount of data that can flow from one place to another in a given amount of time. How many bits can be transmitted in a second? Physical media property, current technology, and the laws of physics play a role in determining available bandwidth. Yang kelima, subnetting. Subjaringan atau subnetting adalah pembagian dari IP jaringan. Praktik membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan disebut subnetting. Semua komputer yang termasuk dalam sebuah subnet yang dialamatkan dengan bit grup umum, identik dan paling signifikan dalam alamat IP mereka. Latar belakang kongesti pada jaringan. Semakin banyak host yang terhubung dalam satu media akan menurunkan performasi dari jaringan. Kebutuhan keamanan jaringan. Subnetting pembentukan subnetting dalam membentuk subnetting dapat didasarkan yaitu jumlah jaringan, jumlah host. Langkah-langkah membentuk subnetting berdasarkan jumlah network atau subnet, menentukan jumlah jaringan atau subnet yang dibutuhkan. Selanjutnya menghitung jumlah bit 1 yang diwakili oleh X berdasarkan rumus. Jumlah bit host ID baru adalah host ID lama dikurangi jumlah bit nomor 3. Selanjutnya isi subnet ID dengan 1 dan jumlahkan dengan net ID lama. Langkah-langkah subnetting berdasarkan jumlah host. Menentukan jumlah host yang dibutuhkan. Menghitung jumlah bit 0 yang diwakili oleh Y berdasarkan rumus jumlah bit host ID baru jumlah bit pada nomor 2. Subnetting ID baru adalah jumlah subnet ID lama dengan jumlah bit 1. Selanjutnya nomor 6, konfigurasi switch pada jaringan. Switch dari switch manager dan switch unmanaged. Managed switch dapat beroperasi pada network tanpa dikonfigurasi terlebih dahulu seperti halnya switch unmanaged. Managed switch dapat diberi alamat IP sendiri sehingga port-port dapat dikonfirmasi dan keseluruhan switch dapat dikontrol. Selanjutnya software as an
MP seperti halnya metode-metode yang lain dapat diterapkan pada switch manajemen untuk monitoring dan konfigurasi atau alarming, bandwidth, utilization, security, dan lainnya. Selanjutnya, unmanaged switch, perangkat yang mengirimkan paket data unicast yang diterimanya hanya ke port di mana host tujuan terhubung. Semua switch pada jaringan secara langsung mengenali perangkat yang baru terpasang, membaca alamat MAC, dan mencatatnya ke dalam tabel alamatnya. Port RJ45 biasanya 10-100 auto negotiation crossing. Beberapa versi untuk berbagi konfigurasi port RJ45 Fiber. Unmanaged switch adalah praktik yang baik untuk menjaga port tambahan untuk ekspansi akses laptop dan jaringan ke seluruh jaringan. Selanjutnya, mode operasi switch. Pada switch, masing-masing ke port adalah collision domain. Dapat berkomunikasi pada half duplex maupun full duplex 10 atau 100 Mbps. Traffic unicast dikirimkan hanya kepada port tujuan. Selanjutnya, managed versus unmanaged switch. Perangkat yang mengirimkan paket data unicast yang diterima hanya ke port di mana host tujuan terhubung. Semua switch pada jaringan langsung mengenali perangkat yang baru saja terpasang, membaca alamat MAC, dan mencatatnya ke dalam tabel alamatnya. Tidak diperlukan konfigurasi manual. Port RJ45 biasanya sensing otomatis 0 atau 100. Beberapa versi untuk berbagi konfigurasi port RJ45 atau fiber. Managed switch sets yaitu dapat diprogram menggunakan serial antarmuka web atau perangkat lunak SNP. Port security, fungsi keamanan penting dalam hal kesadaran dan pencegahan akses yang tidak diinginkan ke perangkat serta jaringan secara keseluruhan. Port mirroring diperlukan untuk pemantauan dan pemecahan masalah diagnostik jaringan yang akurat dengan memungkinkan Anda untuk menyalin traffic unicast dari satu port ke port lainnya. Multicasting filtering menyediakan manajemen traffic IP multicast yang tepat. Multicast filtering memastikan bahwa tidak hanya unicast tetapi traffic multicast disarankan dengan benar hanya ke tempat yang dituju. Remote monitoring memungkinkan kemampuan kondisi pemantauan jarak jauh dan kriteria switch going on. Cara pengujian switch. Pastikan switch dalam perangkat-perangkat terhubung dengan sumber daya listrik. Pastikan semua port bekerja dengan baik. Pastikan perangkat terhubung dengan switch melalui port Ethernet. Pada komputer Windows, buka command prompt, ketik ping IP address komputer lain yang terhubung dengan switch. Jika ada balasan reply, maka switch bekerja normal. Jika balasan host unchargeable, maka berarti ada masalah jaringan. Contoh switch yaitu Cisco Unmanaged Switch seri 110 5-20 port power of Eternal model is of use simple setup. Selanjutnya Cisco Managed Switch seri 300 8-52 port. Selanjutnya menghubungkan komputer dengan switch. Menyiapkan kabel LAN strike, menyiapkan switch dan komputer, menghubungkan ujung konektor pada port Ethernet komputer dan ujung satunya pada port Ethernet switch. Ulangi sampai keempat komputer terhubung dengan switch. Memberi IP address pada masing-masing komputer secara beruntun. Lakukan pengujian konektivitas antar komputer. Yang ketujuh yaitu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat beberapa meter memakai alat pemancar Bluetooth maupun pada jaringan jarak jauh lewat satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel atau wireless LAN, ULAN, dan Wi-Fi. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Wireless lebar channel. Lebar channel adalah rentang frekuensi batas bawah dan batas atas dalam satu channel. Default lebar channel yang digunakan adalah 22 MHz atau ditulis 20 MHz. Lebar channel dapat dikecilkan sampai 50 MHz untuk meminimalisasi frekuensi atau dibesarkan atau 40 MHz untuk mendapatkan throughput yang lebih besar. Yang selanjutnya wireless frequency channel.
Frekuensi channel adalah pembagian frekuensi dalam suatu band di mana access point beroperasi. Nilai-nilai channel bergantung pada band yang dipilih, kemampuan wireless card, dan aturan regulasi frekuensi suatu negara. Range frekuensi channel untuk masing-masing band adalah sebagai berikut, yaitu 2,4 GHz, selanjutnya 5 GHz, selanjutnya access point yang beririsan jangkauannya disarankan menggunakan frekuensi channel yang berbeda. Selanjutnya, wireless regulasi frekuensi. Setiap negara memiliki regulasi tertentu dalam hal frekuensi wireless untuk internet carrier. Indonesia telah merdeka untuk menggunakan frekuensi 2,4 GHz berdasarkan Kemenhub nomor 2 2005. Selanjutnya, wireless security. Terdapat metode keamanan yang dapat digunakan, yaitu autentikasi atau suatu proses validasi terhadap identitas seorang pengguna pada saat akan mengakses jaringan. Selanjutnya, enkripsi, yaitu proses pengamanan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Selanjutnya, instalasi jaringan nirkabel. Asumsi instalasi access point pada jaringan sudah ada DHCP server dan autentifikasi tidak menggunakan radio server. Maka konfigurasi yang harus dilakukan yaitu pertama IP address access point, kedua mode AP bridge, ketiga band, keempat frekuensi channel 1 sampai 100, kelima SID, selanjutnya security WPA PSK. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.